Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Halo. Hari ini kita mau menyelami bab 10 nih, tentang kepemimpinan dari buku Primal Intelligence. Iya, bab yang menarik ini. Sumber kita ini kutipan langsung dari babnya ya. Dan pandangannya ini lumayan radikal sih, tentang apa itu pemimpin sejati. Betul, cukup menantang pemahaman umum. Nah, misi kita bareng Anda nih, mau coba bongkar klaim buku ini. Katanya, kepemimpinan sejati itu, wah, beda total sama manajemen. Jauh bedanya katanya. Terus gimana caranya kita bisa membangkitkan lagi naluri pemimpin bawaan kita? Lewat apa yang disebut kemandirian sama visi. Dua konsep kunci itu ya. Nanti kita lihat contohnya juga, ada Wayne Gretzky, ada Nikola Tesla. Nah, buku ini langsung mulai dengan pernyataan yang, wah, lumayan berani. Anda itu terlahir untuk memimpin. Langsung to the point. Tapi, terus katanya ada sesuatu yang terjadi yang bikin potensi itu jadi, ya, terpendam gitu. Penasaran kan? Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, pernyataan pembuka itu emang langsung bikin penasaran sih. Intinya kan kita semua ini mewarisi semacam cetak biru kepemimpinan gitu ya dari nenek moyang kita dulu yang pemburu pengumpul. Oh, dari zaman dulu banget ya? Iya, mereka kan harus mimpin kelompok kecil buat bertahan hidup. Nah, insting itu, kemampuan lihat ke depan, ambil inisiatif itu katanya ada di DNA kita. Oke, masuk akal sih. Tapi, ironisnya nih, sistem modern kita termasuk pendidikan, yang kalau dilihat asal katanya justru artinya untuk dipimpin keluar, malah seringkali ngelatih kita jadi pengikut yang baik. Oh, jadi pengikut ya? Bukan pemimpin? Nah, itu dia, jadi pengikut bukan pemimpin yang mandiri. Oke, ini paradoks yang menarik ya. Lahir sebagai pemimpin, tapi kok dididik jadi pengikut? Pasti dibahas dong dampak negatifnya di buku ini. Pasti. Kayaknya ini menjelaskan kenapa banyak orang ragu sama instingnya sendiri, terus selalu cari validasi dari luar, atau ngerasa kayak tersesat gitu. Bener nggak? Tepat sekali. Konsekuensinya yaitu keraguan diri yang kronis, terus ketergantungan sama panduan dari luar. Buku ini bilang, inilah akar kegagalan banyak calon pemimpin. Gagalnya gimana tuh? Ya, jadi gampang takut ambil resiko, terus gampang frustrasi kalau ada hambatan, atau susah gitu ngatur diri buat capai tujuan jangka panjang. Yang lebih menarik lagi nih, buku ini ngeklaim kalau bahkan banyak pemimpin yang kita anggap sukses sekarang ini sebenarnya tanpa sadar malah nguatin mitos terlahir untuk mengikuti. Loh, kok bisa? Iya, mereka sering nganggap sukses mereka itu bakat unik atau ya keberuntungan aja, bukan potensi yang sebenarnya bisa diakses semua orang kalau dilatih dengan benar. Wah, ini dalam juga ya. Ini jadi nyambung ke perbedaan mendasar yang ditekankan buku ini. Manajemen versus kepemimpinan. Kita kan sering pakai dua istilah ini gantian aja ya. Sering banget. Tapi buku ini kayaknya bikin garis pemisah yang tegas banget. Gimana mereka bedain ya? Perbedaannya itu fundamental menurut buku ini ya, terletak di asal-usul sama fokusnya. Manajemen itu akarnya bisa dilacak sampai praktek Romawi kuno buat ngendaliin kuda. Manus kan tangan. Oh, ngendaliin ya? Iya, fokusnya itu ke cara atau proses buat mempengaruhi perilaku orang lain. Tujuannya ya efisiensi atau hasil yang udah ditentuin. Intinya kontrol, pengawasan, optimalisasi sistem yang udah ada. Gaya-gaya kayak otoritatif, partisipatif gitu itu berarti masuk manajemen ya? Betul. Itu semua variasi cara mengelola. Oke. Terus kalau kepemimpinan? Nah, kepemimpinan, menurut buku ini, acuannya ke kehidupan suku kuno. Fokusnya itu ke tujuan atau arah. Tujuan ya, bukan cara. Bukan, ini tentang jadi yang pertama melangkah ke masa depan yang nggak pasti. Melihat, terus ngejar peluang yang mungkin orang lain nggak lihat. Jadi bukan soal gimana ngontrol orang, tapi kemana kita mau pergi. Dan berani ambil langkah pertama itu. Oke. Ini jadi jelas kenapa buku ini agak skeptis ya sama pelatihan manajemen biasa buat nyiptain pemimpin. Nah, itu dia. Kalau fokus manajemen itu kontrol sama efisiensi sekarang, sementara kepemimpinan itu navigasi ke masa depan yang nggak pasti, kayaknya pakai sistem operasi mental yang beda banget ya. Anda nangkap intinya. Pelatihan manajemen tradisional yang sering akarnya dari akuntansi, optimalisasi proses, kayak Taylorisme atau Six Sigma gitu. Tuh kan? Betul, dirancangnya buat minimalin varians, maksimalin prediksi dalam sistem yang udah diketahui. Bergantung banget sama data masa lalu, analisis rasional.
Sementara kepemimpinan primal yang dibahas di sini justru nuntut kemampuan buat bertindak tanpa data lengkap, menerima ketidakpastian, terus ngandelin intuisi sama visi buat ngebayangin kemungkinan baru. Jadi beda banget pendekatannya. Beda. Fokus manajemen ke hierarki, pengawasan, itu juga bentrok sama kebutuhan kepemimpinan akan tim yang lebih otonom, yang bisa inisiatif sendiri berdasarkan visi bareng. Oke, jadi kalau kita ini udah terprogram jadi pengikut dan fokusnya ke manajemen, gimana dong caranya memprogram ulang diri kita buat ngebangkitin lagi pemimpin alami ini? Buku ini pasti ngasih jalan keluar kan? Benar, kuncinya menurut buku ini yaitu tadi, ngembaliin 2 kualitas primal. Kemandirian atau self-reliance sama visi atau vision. Kemandirian dan visi, oke. Kemandirian itu gimana maksudnya? Kemandirian ini digambarin sebagai kapasitas alami kita waktu kecil. Buat ngejelajah, nyoba, belajar sendiri aja gitu, didorong rasa ingin tahu. Oh iya, anak kecil kan gitu ya? Nah, tapi seiring kita gede, ada tekanan sosial, butuh diterima orang, kesadaran diri yang berlebihan. Itu semua bikin kita kehilangan otonomi itu. Jadi terlalu fokus sama apa kata orang, gimana kita kelihatan. Iya juga sih. Keinginan buat nyocokin diri atau takut gagal itu kuat banget ya. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik. Gimana kemandirian ini nyambungnya ke kepemimpinan praktis? Kemandirian itu fondasinya. Tanpa itu, ya kita nggak bakal berani ambil langkah pertama ke sesuatu yang baru atau beda sendirian. Bener juga. Nyoba hal baru, apalagi yang nantang norma, itu rasanya kayak perjalanan panjang yang sepi, penuh ragu. Buku ini bilang, keraguan diri ini pembunuh utama inisiatif kepemimpinan. Jadi kita berhenti bukan karena nggak bisa. Bukan, tapi karena kita kehilangan keyakinan internal pas nggak ada dukungan atau validasi dari luar. Gitu. Oke. Terus peran visi di mana? Gimana dia bantu ngatasin keraguan pas kita lagi jalanin kemandirian itu? Nah, visi ini kayak bahan bakar buat kemandirian. Kalau kemandirian itu keberanian buat jalan sendiri, visi itu kompas internalnya yang ngasih tahu arah tujuan dan kenapa perjalanan itu penting. Jadi visi yang ngasih kekuatan gitu ya? Iya, visi yang kuat ngasih makna sama ketahanan pas lagi susah atau ngerasa sendiri. Buku ini pakai analogi menarik dari latihan pasukan khusus, konsep recycle. Recycle, didaur ulang. Jadi kalau ada kandidat gagal tugas yang nuntut kemandirian tinggi, kayak navigasi sendirian di medan sulit, mereka gak langsung dikeluarin gitu aja. Oh, dikasih kesempatan kedua. Iya, di recycle. Dikasih kesempatan nyoba lagi, setelah refleksi, belajar lagi, fokusnya seringkali buat bantu mereka ngaktifin kompas internal atau visi mereka itu. Menarik. Dan yang menarik lagi, buku ini nyatet kalau tingkat keberhasilan jangka panjang dari mereka yang di-recycle ini seringkali lebih tinggi loh. Wah, kok bisa? Karena mereka belajar secara mendalam gimana caranya ngandelin visi internal pas panduan dari luar itu hilang atau nggak bisa diandelin. Jadi visi itu bukan cuma tujuan ya, tapi sumber kekuatan dari dalam. Oke, terus gimana cara kita mengaktifkan visi ini? Buku ini kan punya mantra unik tuh. Visi bisa dilatih, tapi tidak bisa hati-hati. Coba kita bedah yang pertama dulu. Bisa dilatih. Gimana caranya ngelatih sesuatu yang kedengarannya intuitif banget? Nah, pelatihannya ini beda sama instruksi teknis biasa. Buku ini nekenin prinsip bebaskan si pemula atau unleash the rookie. Bebaskan si pemula. Iya, contoh klasiknya itu legenda hoki Wayne Gretzky sama ayahnya Wally. Wally itu bukan pelatih yang ngasih instruksi kaku langkah per langkah. Terus gimana? Dia justru ngelatih antisipasi Gretzky. Anda mungkin pernah dengar kutipan terkenal Gretzky, saya meluncur ke tempat di mana keping hoki akan berada, bukan di mana ia telah berada. Oh iya, sering dengar itu. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dihitung pakai rumus ya. Lebih kayak firasat. Tepat, itu kayak tebakan terdidik gitu, berdasarkan intuisi mendalam soal pola permainan. Melihat dinamika yang orang lain nggak lihat. Wally itu nggak memprogram Gretzky. Tapi Dia nyiptain lingkungan sama latihan kayak latihan di halaman belakang rumah mereka itu yang membebaskan Gretzky buat ngembangin kemampuan intuitifnya sendiri, buat ngelihat kemungkinan di lapangan. oh, jadi beda banget ya sama model pelatihan yang kaku, logis, yang malah ngebatasin ruang eksplorasi pribadi. Kontras banget, pelatihan visi itu intinya ngasah kemampuan lihat apa yang bisa terjadi, bukan cuma niru apa yang udah berhasil. Jadi
Ini kayak kita cari mentor, tapi nggak jadi klon mentor itu ya. Ambil inspirasi, tapi tetap ngandelin intuisi kita sendiri, imajinasi, emosi kita. Ini kayaknya nyambung ke konsep di bab-bab sebelumnya di buku ini ya. Persis. Anda belajar dari peta orang lain, tapi ujung-ujungnya Anda harus jalan pakai kompas Anda sendiri. Wawasan mentor itu dipakai sebagai data, tapi keputusan akhir, arah unik Anda itu datang dari pemrosesan internal Anda sendiri, intuisi, imajinasi, emosi. Oke, itu bagian bisa dilatih. Sekarang bagian kedua mantra yang lebih provokatif nih. Tapi tidak bisa hati-hati. Waduh, ini kedengarannya berisiko banget. Bukannya hati-hati itu penting, apalagi dalam kepemimpinan? Nah, disinilah perspektif buku ini, yang lagi-lagi ngacu ke pola pikir kayak di pasukan khusus, jadi menarik banget. Gimana tuh? Mereka lihat kehati-hatian yang berlebihan itu bukan kebajikan, tapi malah kayak tindakan menggadaikan masa depan. Menggadaikan masa depan maksudnya, masuk akal juga sih. Kepemimpinan sejati dalam pandangan ini yaitu ngejar peluang yang belum terbukti, yang seringnya nggak punya data pendukung kuat di awal. Wah, ini kayak nyindir budaya perusahaan yang kadang terlalu analisis paralisis ya, di mana ide baru sering ditolak cuma karena nggak ada data historisnya. Tepat sekali. Buku ini secara eksplisit ngeritik ketergantungan berlebihan sama pendekatan manajemen klasik kayak definisikan masalah, yang dipopulerin sama Frederick Taylor, konsultan kayak McKinsey, atau bahkan metodologi modern kayak design thinking kalau diterapin terlalu kaku. Kenapa dikritik bukannya itu bagus buat problem solving? Bagus banget buat optimalisasi sistem yang udah ada, buat benerin masalah yang udah kelihatan. Tapi kurang cocok buat nyiptain sesuatu yang bener-bener baru, buat lompat ke kurva S berikutnya. Karena fokusnya di masalah sekarang, bukan kemungkinan masa depan. Benar, kepemimpinan visioner itu seringkali nggak mulai dari analisis masalah, tapi dari imajinasi atau, ya, cerita tentang masa depan yang beda. Buku ini kasih contoh. Alexander Graham Bell itu nggak definisiin masalah komunikasi telegraf yang ada. Dia ngebayangin suara manusia bisa dikirim. Oh iya, dia ngebayangin ya. Robert Goddard terinspirasi fiksi ilmiah H.G. Wells buat ngebayangin perjalanan keluar angkasa, jauh sebelum ada masalah jelas yang perlu dipecahin di sana. Claude Shannon ngebayangin komunikasi digital. Mereka didorong visi kemungkinan, bukan analisis keterbatasan saat ini. Oke. Dan contoh Nikola Tesla, gimana dia pas dengan kerangka ini? Nah, Tesla ini contoh puncaknya. Buku ini nyorot gimana Tesla secara sadar nolak metode trial and error atau prototyping berulang yang biasa dilakuin zaman itu. Bahkan sekarang juga masih banyak. Terus dia gimana? Dia malah ngandelin kekuatan imajinasinya yang luar biasa. Yang menurut buku ini, sebagian terinspirasi dari bacaan sastra. Kayak Faust karya Goethe. Wow, dari sastra. Iya, dia bakal bangun, uji, perbaiki penemuannya secara detail di dalam pikirannya dulu, sebelum nyentuh satu alat pun. Visi motor arus bolak-balik AC yang begitu jernih di benaknya itu jadi strategi utamanya. Itu yang ngasih dia ketahanan buat lewatin kesulitan teknis, finansial, persaingan sengit. Luar biasa ya. Jadi kalau kita rangkum resep kepemimpinan ala buku ini, kayaknya gini ya. Mulai dengan bayangin sebuah cerita tentang masa depan yang mungkin, itu visinya. Terus punya keberanian sama ketahanan buat mulai jalanin cerita itu. Meskipun harus sendirian di awal. Itu kemandiriannya, gitu. Rumusannya mungkin kedengaran sederhana ya. Tapi ngejalaninnya ya tentu butuh latihan sama keberanian. Pasti nggak gampang. Iya. Buku ini nawarin semacam tes litmus informal gitu. Coba tanya ke diri Anda sendiri deh. Sepenting apa sih pujian, pengakuan, atau persetujuan dari luar buat Anda sekarang? Oke. Kalau Anda ngerasa banget butuh itu buat merasa valid atau termotivasi, mungkin Anda masih terlalu bergantung sama validasi luar. Kepemimpinan primal ini tumbuhnya dari keyakinan internal yang kuat sama tujuan atau visi unik Anda. Nggak peduli orang tepuk tangan atau nggak. Jadi langkah pertamanya, Ya, mulai definisiin tujuan itu buat diri Anda sendiri. Buku ini juga ngasih saran menarik, Bang. Bangun rak buku Anda. Nggak cuma buku bisnis atau non-fiksi, tapi juga fiksi realistis yang bagus. fiksi. Kenapa fiksi? Katanya baca cerita yang kompleks itu bisa ngasah imajinasi sama kemampuan Anda buat ngerti dan navigasi narasi kehidupan yang nggak terduga. Wah, menarik juga sarannya. Oke, kita kembali ke awal nih. Katanya kita semua terlahir sebagai pemimpin. Setelah semua pembahasan ini, gimana kita hubungin pengembangan diri ini sama mimpin orang lain?
Apa ini cuma soal jadi serigala penyendiri gitu? Justru sebaliknya, poin krusial yang ditekankan buku ini, kepemimpinan primal itu bukan tentang ngelola atau ngontrol orang lain secara langsung. Itu mah balik lagi ke ranah manajemen. Oh, bukan ngontrol ya. Terus apa dong? Kepemimpinan sejati itu tentang menginspirasi dan memfasilitasi munculnya kemandirian sama visi pada orang lain. Menginspirasi dan memfasilitasi ya. Iya, coba ingat lagi analoginya. Wally Gretzky kan nggak ngontrol Wayne, dia micu potensi Wayne buat lihat permainan secara beda. Goethe nggak dikte Tesla, tapi karyanya nyulut imajinasi Tesla. Tujuannya bukan nyiptain pengikut yang patuh, tapi bantu numbuhin pemimpin-pemimpin berikutnya, masing-masing dengan visi dan kemandirian mereka sendiri. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari bab 10 ini buat Anda. Pertama, ide intinya, kepemimpinan itu potensi bawaan. Bukan bakat langka, tapi sering kependam gara-gara cara kita dididik sama tekanan sosial buat nurut aja. Iya, tertekan potensi itu. Kedua, ada beda fundamental antara kepemimpinan, fokusnya tujuan masa depan, kemandirian, hadapi ketidakpastian, sama manajemen fokusnya cara sekarang, kontrol efisiensi. Beda banget mindsetnya. Ketiga, buat bangkitin pemimpin dalam diri, kita perlu kuatin lagi kemandirian sama visi. Plus, berani bertindak tanpa jaminan alias tidak hati-hati tadi. Keberanian itu kuncinya. Keempat, ini bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga gimana kita bisa ngelatih atau nginspirasi orang lain buat nemuin visi sama kemandirian mereka juga. Nah, betul. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang ya cukup provokatif lah buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kepemimpinan primal ini, yang fokusnya visi, kemandirian, berani hadapi ketidakpastian, mulai dipraktekin lebih luas lagi, gantiin dominasi pola pikir manajemen yang fokusnya kontrol sama definisi masalah yang ada, kira-kira apa ya yang mungkin terjadi? Pertanyaan bagus. Potensi apa yang bisa kebuka di tim Anda, organisasi Anda, atau bahkan masyarakat kalau kita geser dari sekedar mecahin masalah hari ini, jadi berani mendefinisikan kemungkinan hari esok? Wah, pertanyaan besar yang menarik banget buat dibawa pulang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita di bab 10 Primal Intelligence ini. Terima kasih. Semoga ada percikan inspirasi buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.